susu bubuk 60 gram ya. Ini untuk 1 kilonya tuh ketemunya 60 gram. Ini saya standarnya aja ya, saya bikin standarnya aja, berarti standarnya kurang lebih ya, intinya untuk pemula lah intinya ini. Nah, sampai di susu bubuk. Nah, ini untuk pemakaian SP sebenarnya bagus pakai SP, tapi harus pakai improver. Nah, improver ini bahasa Inggris ya, ini perbaikan adonan ya, kalau saya untuk memperbaiki lah intinya itu ya. Boleh pakai softer alpaga, boleh pakai baker plus, boleh pakai baker bonus, boleh pakai S500, boleh. Dulu waktu tahun 2007 kalau nggak salah saya pernah dengar juga tuh S200 itu fungsinya sama. Ini fungsinya sama S200, entah sekarang tuh kayaknya merek ini tuh yang model S200 ini sudah nggak ada ya, kayaknya diganti softer alpaga atau improver atau yang lainnya lah. S200 ini sudah nggak ada, tapi ya idealnya untuk improver atau pengempuk. Nah, pengempuk lah intinya 5 pengempuk. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa, cuma di ntar tuh di beberapa hari kemudian itu roti cepat keras gitu. Biasanya bisa tahan empuknya 3 hari, ini udah 2 hari aja udah mulai mulai keras lah itu. Pengempuk kita pakai kurang lebihnya itu untuk 1 kilogram itu jangan banyak-banyak ya, idealnya tuh 8 lah. 8 tuh saya rasa ya sudah bagus juga. Di antara untuk pengempuk ini ya, untuk boleh pakai SP tapi harus pakai pengempuk. Kalau pakai SP aja saya rasa kurang bagus ya, soalnya SP itu biasanya untuk pengembang telur waktu mixer cake ya, kue cake ya. Nah, pengempuk kita pakai idealnya 5 atau 4 itu untuk roti manis ya, tergantung merek juga sih. Soalnya kalau saya pakai banyak-banyak ntar kalau mereknya yang biasa-biasa pastinya juga nggak bagus juga. Soalnya kalau merek bagus itu dipakai maksimal berapa gitu nggak masalah. Contohnya kita pakai softer alpaga 10 gram itu nggak masalah, tapi kalau baker plus, baker bonus 10 gram itu kadang menimbulkan rasa yang kurang enak ya, kadang ada baunya atau kadang agak pahit atau gimana gitu ya. Nah, itu untuk pengempuk. Jadi kita idealnya pakai 4-5 gram, berarti kita ambil 5 gram aja, 5 gram untuk 1 kilogram tepung pengempuk. Sampai di sini sudah jelas? Kalau belum jelas silahkan tanya-tanya aja. Untuk ovaletnya kita hapus aja ya, nggak usah pakai ovalet lah, kurang. Kalau boleh lah pakai ovalet, tapi itu setahu saya ovalet itu kalau 1 kilogram itu kurang lebih pemakaiannya 15-20 gram. Ini cuma pakai 1 gram, sama aja kayak nggak dikasih. Ini saya aja intinya tuh dikasih ovalet tapi nggak berfungsi, soalnya nggak sesuai gitu loh. Nah, ini ya untuk pengempuk sudah. Kita ke telur ya, di sini berarti 6 telur. Untuk telur ini kan ini 1/4, jadi ntar kalau 1 kilo itu ketemunya berapa ini? 1 kilo ketemunya 4 butir. Banyak sekali 4 butir. Roti premium aja jarang loh pakai 4 ya. Ada tapi yang lainnya yang ngerubah semua gitu loh. Telur ya, kalau kebanyakan telur itu kalau dicampur seperti ini seratnya tuh kurang bagus ya, malah jelek ya. Walaupun dikasih
introvert, udah dikasih pengempuk yang banyak atau gimana tuh malah jelek, soalnya putih telur tuh kurang bagus untuk adonan roti manis. Jadi kalau untuk pakai roti manis satu biji telur gitu ya, untuk 1 kilo lah maksudnya, 1 kilo tepung itu kan 4 biji, berarti yang dibuang putihnya 2 biji gitu, idealnya seperti itu sih. Tapi kalau dibagi seperempat kayak gini, untuk kalau saya kira nggak dikasih telur juga nggak masalah, asal ada pengempuk. Ini kalau udah pengempuk ini telur nggak dikasih nggak apa-apa untuk seperempat kilogramnya. Kalau seperempat ini saya rasa ambilnya tuh putihnya dibuang sedikit lah ya, satu butir boleh, tapi putihnya tuh dibuang lah, atau nggak pakai putih telurnya lah. Saya kurang mantap juga dengan kalau dikasih seperempat dikasih satu, kurang intinya kurang bagus lah ya. Sampai di telur ya, di telur berarti kita kalau untuk 1 kilo itu idealnya 1 sampai 4, catatan lagi untuk 4 telur itu jangan disemuain, intinya tuh entah putihnya dibuang 2 atau dibuang 3 gitu loh, intinya berarti kalau pakai 4 telur, yang putih yang campur 1, yang 3 kuningnya aja untuk telur untuk 1 kilonya idealnya pakai 2 cukup lah ini ya. Untuk standarnya itu 2 aja, telur 2 butir, tapi putihnya yang 1 dibuang, yang 1 dipakai. Berarti intinya tuh 1 utuh, 1 kuningnya aja gitu aja ya, biar nggak bingung. Berarti 2 butir, 2 jadi bingung ntar. Intinya seperti itulah, 2 telur 1 utuh, 1 kuning, 1 utuh 1 putih. Nah, di 7 air ini idealnya 1 kilogram tepung. 1 kilogram tepung itu memakai 440 gram. Untuk gula 200, ini mempengaruhi ya gula sama air ini. Kalau banyak gula, airnya ya dikurangin, jadi ntar masalah kelembekan itu ntar diatur aja lah. Ini saya kurang lebih segini gitu aja, 440 gram ini tanpa susu UHT loh ya. Kalau pakai susu UHT ya beda lagi, ntar ada tambahnya susu UHT atau gimana, ntar saya kasih saran lah. Ini untuk airnya ada 440 tanpa susu UHT. Di sini 230, berarti gula 230, susu 440. Ntar kalau kita pakai UHT, contoh UHT nya 80 gram atau 90 gram, berarti 440 dikurangi 80 gitu, berarti berapa itu? 440 80 360. Jadi ntar kita pakai air es ya kalau untuk mixer, air es. Tapi kalau pakai tangan nggak usah pakai air es, air biasa aja. Ini air es ya, kalau ini kan standarnya mixer, maksudnya itu air esnya kita pakai 360 mili. Nah, berarti kita ini saya tambahan lagi pakai susu UHT ya. Kalau nggak pakai susu UHT juga nggak masalah, tapi kalau susu UHT kan mengangkat aroma susu dan banyak pokoknya fungsinya. Susu UHT itu nggak mengangkat aroma susu aja, jadi roti itu biar aromanya juga strong kalau pakai susu UHT. Apalagi susu UHT nya mereknya kelas, contohnya tuh apa ya, Anchor atau yang lainnya, atau susu UHT apa gitu yang lebih bagus lah.
atau susu UHT Indomil lah, Indomil standar lah, Indomil atau apa yang lainnya, intinya pakai susu UHT. Kalau yang bagus ya Anchor setahu saya, tapi ada yang lebih bagus lagi juga nggak tahu saya, susu UHT ya. Ini 360 untuk airnya, berarti ntar resep kita ada susu UHT kita pakai 80 gram 80 mili 80 mili. Kalau ini kalau ditimbang sama aja, samain aja nggak apa-apa, antara 80 gram 80 mili sama 80 gram, ntar ketemunya kurang lebih 80 mili. Sebenarnya berat masanya lebih berat air ya daripada UHT, tapi ntar kalau bisa dikira-kira airnya. Sampai di sini mungkin kurang jelas, bisa tanya-tanya aja nggak apa-apa, jangan sungkan, jangan malu. Kalau malu bertanya sesat di resep ntar. Ya seperti itu, bukan sesat di resep, tapi gagal ntar rotinya. Ini sampai susu UHT udah. Untuk tambahan ini ya, tadi ini ketemunya berapa ya, ini benar atau enggak ya, 1 kali 4 berarti 400 25 kali 4 banyak ya, berarti ini 500 airnya itu. Wah ini super duper lembek sekali kalau 500 gram air tepung gulanya 160, lembek ini, lembek sekali ini adonannya. Gak karu-karuan ini. Sudah sampai sini. Di sini mentega salah lagi. Untuk 1/4 berarti 1 kilonya kan 200. Banyak sekali. Padahal kalau lebih banyak mentega itu roti cenderung kuning. Habis itu kalau pakai baterai sih, kalau baterainya bagus sih nggak masalah. Tapi kalau mentega ya janganlah, cenderung kuning, berat sekali naiknya, kurang mantep lah intinya. Ini sudah salah ya, mentega kan. Saya juga bingung juga dengan resep ini ya. Jadi kita pakai mentega idealnya itu ya, untuk 1 kilo tepung itu kurang lebih di antara 80 gram sampai 150 gram. Ini untuk mentega ya, jadi kita ambil tengah-tengahnya berapa terserah lah, intinya saya cuma patokan idealnya untuk roti manis lah ya. Jadi jangan terpengaruh sama resep saya, jadi resep yang saya ciptakan ini, jadi resep ini tuh cuma pandangan. Jadi ntar kalau bikin roti itu nggak kebanyakannya, nggak terlalu banyak, kesedikitannya nggak terlalu sedikit gitu. Jadi ntar ini resep cuma jadi patokan aja. Kalau nggak punya timbangan atau cuma takaran atau contohnya untuk ragi kan untuk kurang lebih 15 gram 1 sendok makan. Nah ini ntar kalau bikin 1/4-nya intinya 1 sendok teh, 1,5 sendok teh atau gimana gitulah, intinya dikira-kira sendiri. Ini untuk mentega 200 sangat kebanyakan ya. Jadi ntar dia roti itu malah ngembangnya gimana ya, bukan ngembangnya aja, ngembangnya berat. Habis itu kalau kebanyakan mentega itu, habis itu roti juga terlalu berminyak, jelek lah intinya tuh, warnanya kuning adonannya itu nggak bagus lah intinya. Kalau kita di sini pakainya mentega ya, mentega. Boleh juga pakai butter ini bagus sekali, tinggal kita butternya ya, butter apa dari yang bawah sampai atas tuh, maksudnya tuh yang harga murah sampai harga paling tinggi setahu saya Wisman itu 1 kilonya bisa 150 itu. Wisman itu bisa lebih ya 100 sekarang, dulu itu 150, kalau sekarang tuh bisa banyak pokoknya. Bisa butter itu jenisnya banyak ya, ada yang aroma strong susu, ada yang aroma khas dilegitnya, khasnya butter. Itu setiap butter mempunyai ciri khas sendiri-sendiri biasanya. Ini kita pakai mentega ya, bisa pakai Blue Band, Palmia yang mentega lah ya, ada Gulbelion yang margarin lah ya, margarin. Nah intinya mentega lah. Apa ya,
Gold Bullion itu jenisnya banyak, bener mereknya Gold Bullion, tapi jenis-jenis buaternya tuh banyak, ada prem, ada banyak pokoknya, saya bingung neranginnya malahan. Ini kita pakai mentega kurang lebih. Nah idealnya kalau 100 kalau di itu 100 lah, 100 gram tuh bagus ya. Jadi ntar kalau kebanyakan nggak bagus, kalau terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi ini kita ciptakan untuk 1 kilonya ini. Jadi ntar kalau ada yang tanya, silahkan tanya. Kalau ada bingung dengan coretan-coretan saya ini ya, kalau di skip pasti bingung. Kalau dia ngikutin omongan saya ya sedikit-sedikit tahu lah. Ntar idealnya roti itu mentega berapa, susu UHT berapa, airnya berapa, itu ntar tahu lah. Ini kita ciptakan resep baru, yang resep bagi pemula, resep bagi pemula. Nah untuk roti premium itu biasanya ini tepungnya kelas, gula biasa lah, gula rata-rata banyak lah, maksudnya tuh nggak ada lah yang kelas menengah ke bawah, nggak ada. Nah, untuk yeast itu ada, untuk susu bubuk ada, untuk pengempuk juga ada, untuk telur sama aja ya, telur nggak ada yang premium ya, rata-rata telur ya sama aja, intinya nggak busuk gitu aja. Untuk air ya sama aja, nggak ada air premium ya, intinya ya air bersih ya gitu aja, untuk layak diminum lah. Untuk susu UHT ini ada, ini susu UHT yang kelas menengah ke bawah, kelas premium ada. Ini butter ini ada juga, kelas menengah menengah ke bawah, menengah ke atas juga ada. Jadi ntar untuk yang bagus-bagus, jadi yang enggak ada saya silang ya, ini ada yang gula enggak ada, yeast ada, yang bagus-bagus tuh ada, yang standar juga ada, susu bubuk ada, pengempuk ada, telur enggak ada. Ini telur saya silang lagi, telur enggak ada yang premium, intinya enggak busuk gitu. Air yang enggak ada, susu UHT ada, mentega ada, atau butter. Sampai di sini, kalau kurang jelas silahkan tanya-tanya, mungkin ada kekeliruan kata-kata saya mohon dimaafkan, atau mungkin saya membongkar resep kayak gini tuh ada yang iri atau yang apa ya, diikhlaskan aja kalau saya membongkar kayak gini. Soalnya ini kayak gini tuh saya belajarnya juga sangat-sangat lama sekali ya, dari tahun 2008 awal mulai bisa tuh, 2008 2007 tuh cuma lihat-lihat kan, masih belum tahu lah intinya. Roti itu mulai berkarir tuh saya di 2008 sampai sekarang, alhamdulillah di roti terus, dan nggak pernah kerja, nggak pernah di selain roti ya, pasti saya kerjanya di roti terus. Dan saya memetik ilmu-ilmu itu nggak semudah lihat di YouTube ya, susah sekali zaman dulu tuh kalau mau bikin roti atau nyoba mau mixer itu ada tahap-tahapannya kalau orang baru ya. Kalau sekarang enak ya, tinggal lihat di YouTube, praktekin gitu aja sudah bisa. Untuk di sini yang kurang jelas silahkan tanya aja, nggak apa-apa. Untuk kedepannya mungkin saya akan bikinkan tutorial ini ya, pasti ntar ini coretan-coretan ini saya bawa semua. Jadi ntar waktu bikin saya akan lihat, saya praktekkan resep yang saya ciptakan ini, ntar hasilnya gimana, seratnya gimana. Nah kalau ini standarnya, standar dan nggak ada yang istimewa, maksudnya itu istimewa ya tinggal bahannya, kalau bahannya bagus ya istimewa, ntar kalau bahannya biasa-biasa ya juga biasa rotinya. Tapi ini untuk serat, untuk tingkat kegagalannya sudah nggak ada ini. Kalau saya lihat di resep saya ini sudah nggak ada ya. Ini kan yang resep-resep saya lihat ini kan sudah saya itu gimana ya, saya kerja ikut orang udah banyak ya, maksudnya itu nggak satu perusahaan aja, beberapa perusahaan. Ada yang pakai
gula segini, ada yang gini. Jadi ntar saya kalkulasi itu berarti idealnya roti manis seperti ini gitu. Jadi ntar untuk menciptakan resep ini tuh saya juga mengambil dari pengalaman kerja saya. Jadi resep roti ini itu enggak asal lah, intinya saya benar-benar memikirkan. Nah, ini untuk roti manis ya, untuk tawar mungkin bisa dibahas juga kalau ada waktu ya. Ini videonya sudah lama sekali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau penjelasannya saya kurang bagus ya, mohon maaf juga ya. Untuk kedepannya kita akan bahas roti yang lebih bagus, dan kedepannya akan aku bikinkan tutorial ini. Terima kasih. Wassalam, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.